Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Kainama. Sebelumnya dia menantang pendeta-pendeta, termasuk pendeta Esra Soru dan juga Pak Bambang Nursena, yang dia tantang untuk debat face to face, satu lawan satu, dengan gagahnya dan garangnya gitu ya. Nah, kali ini tantangan diterima oleh Pak Esra Soru. Dan apa yang terjadi? Mari kita melihat video berikut ini. Nah, saya berharap melalui dialog ini dicapai satu pemahaman. Sekali lagi, dicapai suatu pemahaman. Bukan menang kalah. Bukan. Sekali lagi yang saya hormati Bapak Pendeta Esra Soru dan semua pendeta-pendeta serta pemimpin agama Kristen Katolik di seluruh Republik Indonesia. Jangan diedit ini, tolong sampaikan. Apa itu? Keinginan dan kerinduan hati Kainama mengendalikan pola hidup antar umat beragama pada tempat yang proporsional. Jangan paksa orang Islam untuk menyamakan agama Islam dengan Kristen. Ini baru Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Bukan menyamakan akidah. Ini aja saya tidak minta yang aneh-aneh, tidak. Contoh, umat Islam diminta untuk setiap tahun 25 Desember mengucapkan Selamat Natal 25 Desember. Kalau tidak mengucapkan disebut radikal, anti toleransi, bibit-bibit perpecahan. Ini yang tidak proporsional. Contoh ya, 25 Desember barusan. Insya Allah nanti saya bertemu dengan Pak Pendeta Esra Soru. Yesusnya sendiri tidak lahir 25 Desember. Ini namanya layu sebelum berkembang ya. Tantangan debat, begitu tantangannya diterima, direspon, menjadi dialog. Debat dengan dialog ini adalah dua hal yang berbeda ya. Tidak bisa disamakan, tapi bagi Ustadz Kainama mungkin sama. Menariknya ya, dalam debat ini yang ditunggu-tunggu oleh netizen, oleh penonton yang budiman ini adalah perkenalan pendidikan pembicara gitu ya. Baik dari pihak Kristen, Pak Pendeta Esra Soru, ataupun dari Islam, yaitu Ustadz Kainama gitu ya. Ini menarik ini, waktu perkenalan nantinya ya. Pak Pendeta Esra Soru, S1-nya dari sini, S2-nya dari sini, S3-nya dari sini. Kemudian, dari pihak Islam, Ustadz Kainama, pendidikan S1 dari STT Jakarta, katanya. Pendidikan S2 dari Leiden, Belanda, katanya. S3 dari Haifa, katanya. Semua katanya. Kenapa? Karena memang tidak ada buktinya bahwa dia pernah kuliah, pernah menempuh pendidikan di sana gitu ya. Jadi harusnya memang ini dibacakan dari masing-masing pihak ya, biar fair pendidikannya itu dari mana. Nah, dia kan nantang-nantang debat, kemudian diubah jadi dialog. Jangan-jangan nanti dia ngeles lagi ya, bahwa dia tidak pernah menantang debat ya, padahal jejak digitalnya ada. Di video tadi itu belum apa-apa, dia sudah mulai ngeles, putar balik fakta. Dan terasa banget kelicinannya gitu ya. Licin sekali apa yang dia sampaikan tadi itu ya. Jadi dia mengatakan jangan paksa orang Islam untuk menyamakan agamanya dengan Kristen. Siapa yang melakukan ini? Siapa orang Kristen yang memaksa orang Islam untuk menyamakan agama mereka dengan Kristen? Tidak ada. Justru yang melakukan ini adalah Ustadz Kainama sendiri gitu ya. Contoh ketika dia memaksa orang Kristen untuk mengakui bahwa ada nubuatan nabinya di dalam Alkitab. Padahal itu tidak pernah ada, tapi Ustadz Kainama mati-matian untuk melakukan itu, memaksa itu ada di dalam Alkitab. Yang kedua, Ustadz Kainama yang selalu mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang yang sama dengan Isa Al-Masih di dalam kekristenan. Dan ini terus diulang-ulang oleh dia. Pertanyaannya adalah, siapa yang melakukan?
Sekali lagi, ada jejak digitalnya siapa yang melakukan ini. Yuk kita lihat. Selamat untuk para mualaf. Yesus itu bukan Isa. Ya, betul. Yesus bukan Isa. Nah, mulai kaget orang-orang. Padahal malam ini kita berharap Ustadz Kenama bahwa kita Jesus is Isa alaihissalam. Iya, betul. Ini jawaban untuk yang tadi tuh Bung Ade tuh. Iya. Bukan untuk tema malam ini. Untuk yang tadi kasih live chat tuh. Yang live chat itu bilang selamat para mualaf ya, Jesus is not Isa alaihissalam. Aku mau bilang sama kamu yang kirim live chat itu, benar. Benar. Karena kamu bukan pengikut Yesus. Karena yang kirim live chat itu bukan pengikut Yesus. Jesus is not Isa alaihissalam hanya berlaku bagi orang-orang yang bukan pengikut Yesus. Saya ulang pelan-pelan. Saya ulang. Ketika ada statement, Isa bukan Jesus, berarti dia bukanlah orang. Pertama, bukan Islam. Bagaimana? Mau ngeles? Mau putar-putar lagi? Tidak akan bisa, karena memang dia yang selama ini melakukan itu bukan orang Kristen. Dan yang ketiga yang dia katakan tadi itu adalah jangan paksa orang Islam untuk mengucapkan selamat Natal. Orang Kristen tidak pernah memaksa siapapun untuk mengucapkan selamat Natal. Itu tidak penting diucapkan atau tidak diucapkan oleh Ustadz Kainama dan teman-temannya. Itu tidak penting, tidak akan mengurangi sukacita kami dalam menyambut kelahiran Sang Raja, Sang Mesias. Tidak akan ngaruh itu semuanya. Bukankah Ustadz Kainama pernah mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak perlu ucapan Natal dari orang-orang Islam? Ayo, hati-hati loh ya, jangan ngeles lagi loh ya, ada videonya. Mari kita lihat. Tiap tahun kok, jadi kenapa sih ribet amat orang Islam? Kita nggak butuh orang Islam ucapkan. Memang iya. Waktu saya dulu di sana, saya tidak minta orang Islam ucapin selamat. Benar, Tuan Guru? Benar, Tuan Guru, nggak pernah. Ketika saya di sana, saya nggak pernah ngarepin orang Islam datang selamat Natal. Enggak. Kami tidak diajarkan untuk itu. Dan saya tidak mengajarkan orang Kristen untuk mengharapkan ucapan selamat Natal dari orang Islam. Tuh kan, lagi-lagi kan dia terus putar-putar balik faktanya. Jadi semua yang melakukan omongan dia itu adalah dia sendiri. Nah, jangan sampai nanti waktu debat ini terlaksana, kemudian Ustadz Kainama berhadapan dengan Pak Pendeta Esra Soru, cuma ngeles-ngeles gitu ya. Tolong tunjukkan bukti-buktinya, tolong tunjukkan literaturnya, literatur yang dapat dipertanggungjawabkan gitu ya, yang ilmiah. Jangan ambil dari Wikipedia, dari Google gitu ya. Jangan, tunjukkan bahwa punya kualitas gitu loh. Seorang lulusan STT Jakarta ngakunya S2 di Leiden Belanda, ngakunya S3 di Haifa, ngakunya, itu tunjukkan bahwa Anda punya kualitas, punya bukti-bukti, punya literatur ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dalil-dalilnya gitu ya. Jangan berdalil dulu, tapi buktinya belakangan, itu pun kalau ada. Semoga debat ini terlaksana. Saya sangat menunggunya. Demikian juga dengan Bapak Ibu di luar sana, pasti sangat menunggu bahwa debat ini dapat terlaksanakan. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.